Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Safana Julita, asal universitas saya yaitu di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini saya sedang berkuliah di jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya sedang mengikuti program perkuliahan di kampus Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan membahas materi tentang tipe-tipe kepemimpinan. Baik, minggu-minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian kepemimpinan kependidikan, terus banyak lagi sih. Dan sekarang saya akan menyampaikan materi tentang tipe-tipe kepemimpinan itu sendiri. Untuk yang tipe-tipe kepemimpinan itu sendiri yaitu ada 8 macam. Pertama, tipe kepemimpinan karismatik. Nah, tipe kepemimpinan karismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Kepemimpinan karismatik dianggap memiliki kekuatan gaib atau supranatural power dan kemampuan-kemampuan yang superhuman yang diperolehnya sebagai karunia yang maha kuasa. Kepemimpinan yang karismatik memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepemimpinan karismatik memancarkan pengaruh dan daya tarik yang amat besar. Itu penjelasan tentang tipe kepemimpinan karismatik. Untuk tipe kepemimpinan yang kedua yaitu ada tipe kepemimpinan paternalistik atau maternalistik. Nah, kepemimpinan paternalistik ini lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat. Yang pertama ada mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. Yang kedua, mereka bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, mereka hampir tidak pernah memberi kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif. Yang kelima, mereka memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri. Yang keenam, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Nah, sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh beda dengan tipe kepemimpinan paternalistik. Yang membedakannya adalah dalam kepemimpinan maternalistik terdapat sikap overprotective. Kalau misalkan atau terlalu melindungi yang sangat menonjol disertai kasih sayang yang berlebihan. Itu yang paternalistik. Baik, untuk tipe yang pertama dan yang kedua sudah dijelaskan. Untuk tipe yang ketiga, tipe kepemimpinan militeristik. Nah, tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat dari kepemimpinan militeristik adalah yang pertama lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando. Yang kedua, yang komando keras dan sangat otoritas, kaku dan seringkali kurang bijaksana. Yang kedua, menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Yang ketiga, sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Yang keempat, menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya. Yang kelima, tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritik-kritikan dari bawahannya. Yang keenam, komunikasi hanya berlangsung searah. Itu untuk tipe kepemimpinan militeris. Baik, untuk tipe yang keempat ada tipe kepemimpinan autokratis atau authoritative dominator. Nah, kepemimpinan autokratis memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama,
mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Yang kedua, pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal. Yang ketiga, berambisi untuk merajai situasi. Yang keempat, setiap perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri. Yang kelima, bawahan tidak pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan. Yang keenam, semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi. Yang ketujuh, adanya sikap eksklusifme. Yang ke-8, selalu ingin berkuasa secara absolut. Yang ke-9, sikap dan prinsipnya sangat konservatif, kuno, ketat, dan kaku. Yang ke-10, pemimpin ini akan bersikap baik pada bawahannya apabila mereka patuh. Wah, serem juga ya untuk yang tipe kepemimpinan autokratis ini. Baik, untuk tipe kepemimpinan yang kelima, itu ada tipe kepemimpinan laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini, praktis pemimpin tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. Pemimpin hanya berfungsi sebagai simbol, tidak memiliki keterampilan teknis, tidak mempunyai wibawa, tidak bisa mengontrol anak buah, tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja, tidak mampu menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Kedudukan sebagai pemimpin biasanya diperoleh dengan cara penyogokan, suapan, atau karena sistem nepotisme. Oleh karena itu, organisasi yang dipimpinnya biasanya morat-marit dan kacau balau. Jadi untuk yang tipe kepemimpinan laissez-faire ini rada menyeramkan juga karena dia bisa kacau balau gitu untuk tipe kepemimpinannya itu sendiri. Selanjutnya ada yang keenam, ada tipe kepemimpinan populistis. Kepemimpinan populis berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang luar negeri. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme. Baik, untuk yang tipe kepemimpinan yang ketujuh, tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif. Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Pemimpinnya biasanya terdiri dari teknorat dan administratur yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Oleh karena itu, dapat tercipta sistem administrasi dan birokrasi yang efisien dalam pemerintahan. Pada tipe kepemimpinan ini diharapkan adanya perkembangan teknis, yaitu teknologi, industri, manajemen modern, dan perkembangan sosial di tengah masyarakat. Untuk tipe yang terakhir yaitu ada tipe kepemimpinan demokratis. Nah, untuk tipe kepemimpinan demokratis itu sendiri, kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal pada diri sendiri dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis tidak terletak pada pemimpinnya, akan tetapi terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Jadi untuk tipe kepemimpinan demokratis ialah yang tidak terletak pada kepemimpinnya, akan tetapi terletak pada partisipasi aktif dari setiap kelompoknya itu sendiri. Nah, untuk kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan, bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat. Baik, sudah dijelaskan apa saja itu tipe-tipe kepemimpinan
kita akan review. Yang pertama ada tipe kepemimpinan karismatik, yang kedua tipe kepemimpinan paternalistik atau maternalistik, yang ketiga ada tipe kepemimpinan militeristik, yang keempat tipe kepemimpinan autokratis atau autoritatif dominator, untuk yang kelima tipe kepemimpinan laissez-faire, yang keenam tipe kepemimpinan populistis, dan untuk yang ketujuh tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif, yang kedelapan tipe kepemimpinan demokratis. Jadi itulah materi yang ada di tipe-tipe kepemimpinan itu sendiri. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya materi yang disampaikan. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Sehat selalu, stay safe karena corona ada di mana-mana. Tetap jaga kesehatan dan minum vitamin yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.